Yang kedua, di antara sebab kebahagiaan Al-Quran adalah obat. Allah sebutkan Al-Quran adalah obat. Maka tidak mengapa seorang ketika baca Al-Quran, dia niatkan dengan beberapa niat. Di antara niat untuk mendapatkan keberkahan dari membaca huruf-hurufnya, di antaranya niat untuk mentadaburi ayat-ayatnya, di antaranya niat untuk berobat. Kita boleh baca Quran untuk niat ruqyah, untuk niat berobat boleh. Kita punya penyakit hati, saya kok suka hasad terus, baca Al-Quran dengan niat supaya penyakit hasad saya sembuh. Saya kok suka suudzon, baca Quran dengan niat agar penyakit suudzonnya bisa hilang. Saya kok riak terus, sukanya pingin dipuji terus. Ya, kalau nggak ada yang puji saya gelisah. Baca Quran supaya penyakitnya hilang. Allah berfirman, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang yang beriman, telah datang kepada kalian mau'izah, yaitu wejangan-wejangan dari Al-Qur'an, min rabbikum, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit-penyakit hati. Penyakit hati dengan berbagai macam modelnya. Di antara obatnya adalah apa? Adalah Al-Quran. Allah juga berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin." Kami turunkan Al-Quran yang Al-Quran adalah obat. Allah berfirman, "Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa." Sungguhnya Al-Quran bagi orang beriman adalah petunjuk dan juga obat. Baik, obat. Bukankah yang buat kita tidak bahagia penyakit hati? Apa yang bikin orang tidak bahagia? Apa sih musuh kebahagiaan? Musuh kebahagiaan itu adalah hasad. Kalau kita qanaah bahagia enggak? Bahagia. Qanaah, nerimo, bahagia. Kapan kita tidak bahagia? Ketika tidak qanaah, tidak nerimo. Berarti penyakit hati. Kapan kita tidak bahagia? Ketika kita marah berlebihan, ketika kita sedih terus menerus, penyakit hati. Ketika kita dongkol, marah-marah terus, ini penyakit hati. Ini yang merenggut kebahagiaan kita. Merenggut kebahagiaan kita. Makanya saya kenal seorang supir. Supir gajinya berapa? Bosnya mungkin miliarder. Kalau ketemu bosnya, aduh, usaha, aduh. Supirnya, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah, senyum-senyum. Yang bahagia supirnya atau bosnya? Supirnya. Kenapa? Dia qanaah. Dia nerimo. Bosnya pusing, urusan perusahaan kurang berkembang, untungnya kurang. Udah untung tapi kurang, pusing. Gimana kalau rugi, tambah pusing lagi. Sementara supirnya dengan gaji seadanya, qanaah, dia bahagia. Jadi yang penting bersyukur Ustaz. Senyum-senyum. Subhanallah. Nah, kapan kita punya banyak penyakit hati, kita tidak bahagia. Kenapa? Kalau jengkel dendam, enggak bahagia. Mau tidur ingat dia terus, kurang ajar, dia belum mati-mati, jengkel. Kita pengen dia mati, ternyata tambah hidup. Kawin lagi, punya anak lagi, tambah jengkel. Kirain mati, ternyata malah kawin lagi. Jengkel. Kalau kita hasad juga gitu. Lihat orang semakin sukses, kita semakin jengkel. Dia santai-santai aja. Kita semakin jengkel. Makanya dikatakan orang hasad itu orang yang zalim. Dan yang pertama dia zalimi dirinya sendiri. Kenapa? Dia menyiksa dirinya dengan hasad tersebut. Yang dihasati santai-santai aja, ketawa ke TV, dia orang senang, kenapa dia pusing? Itu penyakit hati. Makanya kalau dia berbaca Al-Quran, selain dia mentadaburi tentang akhirat, orang kalau pikir akhirat dia nggak akan hasad. Tapi dia sekedar dia meniatkan, ya Allah dengan baca Quran ini sembuhkanlah penyakit-penyakit hati yang ada di dadaku. Duniawi, dengki, hasad, pingin dipuji, ini semua penyakit hati. Ragu tentang akhirat. Dia baca, maka Al-Quran akan menjadi obat penyakit hatinya. Kalau penyakit hatinya semakin berkurang, dia semakin bahagia. Karena bahagia urusannya urusan hati. Dia tanya sama antum, yang menguasai hati manusia, dirinya atau Allah Subhanahu wa taala? Allah. Kita ini enggak menguasai hati kita. Buktinya kita enggak menguasai hati kita. Kita kalau sholat mau khusyuk, kalau enggak bisa. Mau kita paksa khusyuk enggak bisa. Hati berkhianat. Kita enggak menguasai hati kita. Betapa banyak orang ketika mau meninggal dunia hatinya berkhianat. Dia mau meninggal mau bilang la ilallah, hatinya enggak mau, maunya nyanyi, enggak mau. Dia mau mikir akhirat enggak bisa, dia mikir dunia terus, hatinya berkhianat. Dia tidak bisa nyetir hatinya. Yang menguasai hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yang muqallibal qulub, yang bolak-balikkan hati manusia. Kalau kita bertawassul dengan membaca Al-Qur'anul Karim dengan niat disembuhkan penyakit hati kita, kalau Allah sembuhkan maka selesai. Baik.